Niat hati melerai percekcokan antara pembeli pedagang jus justru terkena sabetan senjata tajam. Usai perkelahian, pelaku kabur dan pedagang meninggal di ruang perawatan. Miris, nyawa seorang warga desa Lunyuk, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tidak bisa tertolong. Pasalnya, pria yang merupakan penjual jus ini terkena sabetan senjata tajam ketika melerai para pembelinya berkelahi. Pelaku bersama 9 temannya datang ke warung korban untuk membeli jus. Namun ketika memesan jus, pelaku melihat pacar mantannya datang dan tak lama terjadi percekcokan. Setelah 3 jam pengejaran, pelaku berhasil ditangkap. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang belum lama keluar dari penjara. Pelaku mengakui perbuatannya karena kesal dilerai oleh korban. Pemilik warung atau korban atas nama Haji Abu, umur 55 tahun, warga dari Kecamatan Lunyuk, melarang atau melerai kembali pelaku. Namun karena tidak terima, sehingga pelaku inisial F, umur 25 tahun ini, menyerang dengan menggunakan senjata tajam kepada pelaku dengan luka di bagian leher dan di bagian tangan, dan dinyatakan tidak tertolong pada saat dilakukan perawatan di Puskesmas. Kini jasad korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan penganiayaan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya seorang bapak dengan senjata tajam hingga terluka. Tindakan kekerasan ini dilakukan karena anak korban selingkuh dan membawa kabur istri pelaku. Setelah sempat buron selama 2 minggu, seorang laki-laki di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditangkap Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Pada petugas, pelaku mengaku sengaja menyerang korban sebagai peringatan untuk anak korban yang telah berselingkuh dengan istrinya. Selain itu, pelaku juga berharap anak korban muncul dan istrinya segera pulang. Orang tua saya. Supaya binyak balik masa gua. Berkat aku nganu dia kan, Rudi kan cari PC kan, binyak balik nengok anak aku masa gua. Memang istri, iya, tidak pernah pulang lagi Pak ya? Oke. Polisi mengamankan barang bukti sebilah celurit yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Pelaku terancam pasal 353 KUHP atau 351 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Tindak asmara yang mana istri dari si tersangka dibawa kabur dari anak dari si korban, sehingga dia melampiaskan emosinya atau balas dendamnya kepada orang tuanya si Acep pada saat mengantarkan cucunya mengantarkan sekolah, salah satu sekolah SD di Palembang. Sebelumnya, aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 29 September 2021 lalu di Kelurahan Larok Pajo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Pelaku membabi buta menyerang korban menggunakan senjata celurit di depan keramaian. Kejadian sempat terekam kamera CCTV. Dari hasil rekaman CCTV terlihat saat kejadian korban bersama istrinya mengantar cucunya ke sekolah mengendarai sepeda motor. Di perjalanan pulang, korban diserang pelaku dengan menggunakan senjata tajam dan pelaku pun langsung kabur. Sementara korban yang terluka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di kamar hotel Melati, Medan, Sumatera Utara. Peristiwa yang diduga pembunuhan tersebut sempat dicurigai petugas hotel. Terduga pelaku kabur dengan mengendarai mobil dan menabrak portal gerbang hotel. Seorang laki-laki ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar hotel Melati di kawasan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Diketahui korban masuk ke dalam hotel ini dengan seorang teman prianya pada pagi hari dan datang menggunakan mobil. Belum diketahui motif pembunuhan ini. Usai melakukan aksinya, pelaku sempat mengancam penjaga hotel yang datang ke kamar mereka. Setelah itu pelaku bergegas kabur menggunakan mobil berwarna putih. Pada saat hendak kabur, pekerja hotel sempat menghalangi pelaku dengan melempar mobil pelaku dengan sejumlah benda serta menutup portal.
Namun pelaku bertindak nekat dengan menggas penuh laju mobil hingga menabrak portal penutup. Kami setelah dapat info dari belakang mobil ini keluar, kami udah siap-siap. Sebelum pun dia itu mau lari, udah kami siap-siap, udah kami tutup portal. Portal ini bahkan udah kami lapisi dengan besi sama peranca-peranca. Nah, setelah dia keluar karena begitu kencang, kami nggak berani untuk menghadang. Kami di samping. Jadi portalnya tadi ditabraknya lah, hancur. Begitu pun kami lempar si mobil itu tadi nggak apa-apa. Sebelumnya setelah kejadian, tim Inafis Polrestabes Medan dan Polsek Medan Tuntungan langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi. Dari hasil penyelidikan awal ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam di tubuh korban. Kita temukan ada satu orang laki-laki yang belum kita tahu identitasnya, masih kita selidiki, posisinya sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian kita turunkan tim identifikasi dari Poltabes. Sekarang ini mayat sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk kita lakukan otopsi berikutnya. Saat ini jasad korban sudah dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Sementara itu polisi tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sudah diketahui identitasnya dari nomor kendaraan mobilnya. Terlibat cinta terlarang dengan pemuda Afghanistan, seorang istri di Jayapura, Papua merencanakan pembunuhan suaminya. Bersama selingkuhannya, pelaku membuat skenario seolah-olah korban dibunuh setelah dirampok. Usai membunuh, pacar pelaku menggasak harta korban. Polresta Jayapura, Papua sudah menetapkan Virgita Legina Helu sebagai tersangka pembunuhan suaminya sendiri, Nasruddin alias Acik. Wanita 25 tahun ini merancang skenario seolah-olah suaminya dirampok lalu dibunuh saat mengemudi mobil di Jalan Hanurata Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Sang eksekutor adalah Mahdi Meherban, seorang pemuda asal Afghanistan yang juga selingkuhan Virgita. Kedua tersangka ini menjalin hubungan terlarang sejak awal 2021 dan merencanakan pembunuhan sejak Februari lalu. Mahdi yang pengangguran memanfaatkan hubungannya dengan Virgita untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Dan ya benar bahwa ini terencana dengan istri korban. Jadi setelah ini dia akan menjalani pemeriksaan intensif. Dan setelah itu hari ini juga kita akan menetapkan tersangka. Sebelumnya polisi menangkap Virgita di kampung halamannya di Enrekang, Sulawesi Selatan. Ibu muda ini digelandang di rumah keluarga suaminya hingga disoraki warga sekitar yang geram dengan perbuatan kejinya. Sementara Mahdi Meherban ditangkap di Bandara Sentani, Jayapura saat akan kabur ke Kota Makassar. Tolong Kak, tolong dia dulu! Pembunuhan pengusaha emas Jayapura ini menjadi perhatian publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video, tersangka Virgita menangis dan ketakutan karena suaminya tewas bersimbah darah dalam mobil. Dirinya mengaku dirampok dan juga sempat dilukai. Namun polisi yang menyelidiki menemukan kejanggalan dan bukti kuat yang mengarah ke Virgita dan Mahdi selingkuhannya. Sabar ya polisi kesini ya. Tidak ini untuk... Tidak punya uang bayar jasa PSK, seorang pemuda melapor menjadi korban begal. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.